Mania, mana suaranya? Dan sudah hadir Krisna Tias dan Satin Zaneta. Yeay, apa kabar Satin? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Mas Krisna? Baik, alhamdulillah. Wah, jadi teman-teman Mas Krisna dan juga Satin ini sudah berapa lama berkolaborasi sebenarnya? Tahun lalu ya? Iya, baru Akhir tahun. Akhir tahun lalu? Iya. Oh, baru 2 bulan ya? Sekitar 2 bulan ya? Tiga lah. 3 bulan lah ya. Wah, pertama kali gimana tuh awalnya bisa berkolaborasi? Itu ada acara kumpul-kumpul songwriter di Aquarius. Terus kita ketemu berdua ngobrol. Baru ngomongin aku punya lagu nih gini gitu lah. Oke. Kenapa Satin mau diajak berkolaborasi sama Mas Krisna? Karena sebenarnya konsep kolaborasi baru aja sih bagiku, jadi kayak aku pengen nyoba aja gitu. Pengen nyoba aja sendiri. Sebelumnya ini ya, solo aja begitu ya. Iya. Gimana akhirnya sudah 2 bulan atau sampai 3 bulan ini berkolaborasi dengan Mas Krisna, perasaannya gimana? So far so good sih, karena kayak pengalaman baru tuh, tapi diajarin banyak hal baru juga sama Kak Krisna, jadi banyak tahu cara producing yang berbeda sama aku biasanya juga gitu. Apa aja tuh yang berbeda? Apa yang kira-kira, wow ini keren banget nih, ilmu baru dari Mas Krisna. Contohnya apa tuh? Pecah suara Iya ya. sih, pecah suaranya Pecah banyak suara. banget. Oke. Terus apa lagi ya? Jadi karena judul lagunya Harmoni, jadi kita dari awal sampai akhir nyanyi harmoni terus. Iya. Ini juga liriknya harmoni gitu. Enggak lah. Nanti kan juga akan di lapangan Banten. Emang penonton ya emang. Gambir Sanandi gitu. Iya. Pengen tahu gak gimana suara lo dipecahin? Pengen tahu? Banting aja tuh. Tapi kalau Satin sendiri awalnya tertarik dari musik itu siapa yang paling berpengaruh? Yang mempengaruhi Satin itu siapa? Orang tua kah? Iya sih sebenarnya orang tua, karena ayah juga suka banget bikin lagu dulu. Dia ngeband juga, terus dia suka nyanyi juga. Jadi dari situ sih mungkin udah terekspos dari musik dan art in general tuh dari kecil gitu. Iya, Satin ini putri dari Mas Abimana dan Ibu Inong Ayu. Tahu nggak? Wah, terkenal itu. Iya. Oh, tapi ayah suka nyanyi dulu dan suka ngajarin nyanyi mungkin? Kalau ngajarin nggak sih? Kayaknya beda alirannya juga, karena dia dengerinnya tuh yang kayak rock kayak Guns N' Roses gitu-gitu. Jadi kayak kalau ngajarin agak beda ya. Cara nyanyinya beda gitu. Iya, ya lebih ngerok ya. Paling ngasih tahu lagu aja sih, ngasih denger lagu sama kayak referensi apa sih yang dia suka dulu gitu sih. Kalau Mas Krisna pengaruh musiknya dari siapa aja tuh? Dari bapak juga. Dari keluarga ya? Dari keluarga lah. Oh, keluarga memang musisi? Enggak sih. Oh, iya. Bapak penulis tapi. Penulis. Oh, tapi pecinta musik. Iya, pecinta musik. Oke, dari situ baru mulai bermusik. Iya, mulai belajar alat musik seperti itu ya. Satin juga belajar alat musik atau? Otodidak aja sih, tapi nggak terlalu bisa juga. Kayak yang basic aja. Iya ya, kunci A, B, C, tahu nggak? C minor, C kres 7, ya elah. Makanya baca majalah MBS tahu nggak? Itu, tahu kan Mas Krisna ya? MBS tahu. Tahu ya? Masih. Tahu, seangkatan saya sama Mas Krisna nih. Lagunya Peter Pan ya dulu. Iya ada. Red Hot Chili Pepper. Banyak itu. Nah, Mas Krisna dan juga Satin baru saja merilis lagu terbaru Harmoni. Wah, awalnya itu gimana proses penciptaan Harmoni, Mas Krisna? Penciptaannya dengar lagu Paul McCartney judulnya Ebony and Ivory. Oke. Itu analogi dulu di tahun 50-an di Amerika tuh mungkin ada kita tahu kulit hitam tuh dengan rasis kulit hitam ya. Nah, Paul McCartney itu sebenarnya sebelum Paul McCartney itu memang kata-kata yang lumrah lah di sana lah. Di touch piano tuh ada nada putih dan nada hitam kan. Yeah. Kenapa harus berantem sedangkan di piano aja not putih dan not hitam itu berdampingan. Iya keren ya. Itu. Bahkan hitam dan putih itu menciptakan harmoni. Harmoni ya. Bayangkan aja kalau nggak ada not crash di dalam musik, jadi cuman hambar sih gitu. Iya, tuh kan bener cek res 7 ya. Nggak percaya.
Iya, makanya ada note crash itu. Nah, kalau menurut Satin sendiri, apa makna dari lagu Harmoni? Bahwa kalau menerima perbedaan itu bisa menciptakan sesuatu hal yang lebih indah lagi. Iya. Gitu sih. Iya, ya keren ya. Itu indah. Tapi aliran musiknya seperti apa sih, Satin? Apakah memang mengikuti tren aja atau gimana tuh? Kalau aku sendiri, Iya. kalau aku sendiri sih sebenarnya jatuhnya lebih ke pop ballad gitu sih, Pop lagu-lagu ballad. sedih gitu. Karena biasanya bisa nyanyinya lagu-lagu yang seperti itu lebih mudah bagiku untuk menyanyikan lagu seperti itu gitu. Ada nggak sebuah lirik dari lagu Harmoni yang sangat menyentuh perasaan Satin? Baik dan buruk aku dan kamu malah jadi harmoni. Ah, bagus ya. Baik dan buruk. Baik dan buruk. Aku dan kamu. Aku dan kamu Malah malah jadi jadi harmoni. Iya, itu harus bisa menerima kekurangan orang lain. Ya. Harus berjalan berdampingan, seimbang, harmonis. Itu gimana kata-kata saya biasa aja kan? Kalau Satin apa ya perasaan yang paling dirasakan ketika bernyanyi sendiri dan sekarang harus berkolaborasi? Jadi banyak belajar tentang itu sih, balik lagi sebenarnya pecah suaranya sama kan ada kayak kalau nyanyi sendiri tuh lebih ada kayak tanda kutip egonya lebih besar kan, karena bisa kayak ya udah nggak usah mikirin yang lain, kayak nyanyi aja sendiri, saya nyanyi sendiri gitu. Tapi kalau sama orang lain kan harus kayak mikirin semuanya gimana caranya bisa selaras dan kayak jadi harmoni tersebut gitu. Iya. Jadi ya banyak belajar juga kan, agar bisa ya namanya juga kita hidup kan juga harus bekerja sama ya. Ya kan, gimana kata-kata saya biasa lagi kan? Aduh. Nah tapi kalau Mas Krisna ini memang penyuka ballad ya? Iya. Kenapa penyuka suka genre lagu ballad? Karena gampang dinyanyikan aja sih. Gampang dinyanyikan. Iya, gampang diingat. Oke. Apakah ke depan nanti bisa berubah juga genrenya mengikuti tren kekinian karena dunia teknologi sangat cepat gitu kan? Sebenarnya kalau aku bikin musik untuk orang sih sebenarnya berubah-ubah ya musiknya. Oke. Bisa jadi mengikuti zaman terus lah kita sebagai manusia. Iya. Dengan kehadiran teknologi tadi itu, seberapa membantu itu untuk bisa membuat sebuah lagu semakin meledak, Mas Krisna? Membantu banget. Contohnya sekarang bikin lagu bisa pakai AI ya. Bisa kalau kita mentok bisa cari kata kunci di AI, bikin prompt jadi inspirasi baru buat kita. Oke. Tapi apakah di lagu ini ada peran AI? Nggak ada ini. Oh nggak ada, nggak ada itu. Iya, jadi memang murni ini adalah sebuah kreativitas. Betul. Itu luar biasa untuk menjaga seseorang bisa tetap kreatif. Suci. Tuh, tetap suci. Tetap kreatif tuh gimana? Ada tipsnya nggak, Mas Krisna? Banyak kan kita punya pengalaman tuh nggak banyak banget lah pasti. Sebanyak-banyaknya manusia tuh paling berapa. Tapi kita mendengar pengalaman orang aja sih. Jadi. Oke. Bedanya ketika Mas Krisna menjadi produser dan menjadi seorang musisi begitu apa yang paling dirasakan perbedaannya? Paling kalau setelah jadi produser, setelah lagunya jadi, udah selesai tugasnya. Oke. Dibayar udah. Oh, iya. Sekarang ya harus promo, Sekarang itu promo. harus ya memperlakukan lagunya seperti anak lah. Iya, betul. Kalau misalnya pertanyaannya kemudian begini, ke depan akankah ada proyek kolaborasi dengan musisi lain? Pasti dong, nggak mau menutup kemungkinan karena era kolaborasi ya kita ya sekarang. Ya. Satin juga seperti itu. Sama. Oke, membuka seluas-luasnya ya, untuk bisa berkolaborasi dengan musisi siapapun itu. Ya. Ada nggak musisi yang paling ingin diajak untuk kolaborasi? Dari Satin dulu deh. Untuk saat ini siapa ya yang kepikiran deh? Banyak ya, saking banyaknya mungkin Terlalu ya. banyak jadi kayak bingung, belum mikirin jawabannya sih sebenarnya. Kalau Mas Krisna? Saya Ahmad Dhani saya. Ahmad Dhani, keren. Iya, jadi kenapa Ahmad Dhani? Nggak apa-apa, saya pengen berkolaborasi yang dia produser juga kan, produser musik. Oke, iya. Nah, lagu Harmoni ini sudah bisa didengar di mana aja Mas Krisna? Di Spotify, di seluruh DSP sih udah. Spotify, Apple Music, terus YouTube Music, Langit Musik bisa. Dan ada music videonya Ada juga musik video. Ada di musik YouTube. videonya juga. Harapannya untuk lagu Harmoni apa nih Mas Krisna? Harapannya bisa mengharmonikan Indonesia. Iya, penting itu. Bagus itu ya. Itu yang kita butuhkan. Iya. Bhinneka Tunggal Ika itu harmoni loh. Iya. Jadi
duit itu urusan belakangan. Urusan depan. Hah? Urusan depan. Oh, urusan depan ya. Baru mau dibelain ya. Tuh, harmoni Indonesia Kalau lebih penting. kalau belum lunas belum rilis. Iya. Kayak menonton di selfie sama KTP. Nah, kalau Satin sendiri apa harapannya untuk harmoni? Semoga bisa menemani orang-orang di saat kapanpun sih dan dimanapun. Iya, dan semakin booming ya. Amin. Amin. Dan tentunya udah penasaran kan? Seperti apa lagu Harmoni? Kami persilakan untuk bersiap-siap, Satin dan juga Mas Krisna boleh di sini. Silakan. Kita persilakan ya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Iya. Terakhir mungkin dari masing-masing deh, Mas Krisna dulu deh. Mas Krisna, apa harapannya untuk dunia musik Indonesia? Dunia musik Indonesia semakin ramai ya, semakin mungkin semakin bisa diterima sama seluruh Indonesia karena kualitas musik Indonesia sekarang nggak kalah juga sama yang di luar. Iya, betul. Kalau Satin, apa harapannya? Semakin kreatif sih pastinya karena sekarang ilmu bisa didapetin di mana aja. Jadi semoga makin diverse lagi.